para pemirsa sekalian. Kita kalau melihat angka kasus AIDS secara nasional itu jumlahnya sangat besar sekali, sudah mencapai 42.887. Nah, kemudian di Jawa Barat sendiri angkanya 4.098. Dari Jawa Barat ini Cianjur tercatat 324 kasus AIDS yang ada di Cianjur, khusus di Kabupaten Cianjur. Dan yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa penularan HIV AIDS itu terjadi kalau melalui darah dan melalui sperma. Artinya hubungan seksual dan menggunakan narkoba dengan alat suntik bersama. Jadi ini yang paling mengkhawatirkan kita, bahwa sekarang ini kasus tertinggi AIDS itu justru pada anak umur 20 sampai 29 tahun. Sementara kalau kita lihat masa inkubasinya, pertama kali dia kena virus HIV, maka 5 sampai 10 tahun dia itu baru terkena AIDS. Dan kalau kita melihat ke belakang atau menarik ke belakang, kalau 20 tahun dia sudah terkena AIDS, berarti umur 15 tahun dia itu sudah kena virus AIDS. Nah, kita coba bayangkan bahwa anak-anak muda umur 15 tahun sudah terkena virus AIDS, itu berarti dia pernah melakukan hubungan seksual mungkin dengan wanita tunasusila, mungkin dengan orang lain yang memang sudah mengandung atau sudah ada virus HIV AIDS di dalamnya. Jadi ini yang sungguh sangat memprihatinkan, yang perlu kita secara bersama memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya dia tidak terjerumus kepada kasus-kasus HIV dan AIDS. Dan yang perlu diperhatikan bagi kita semua orang tua, bekalilah anak-anak kita dengan bekal agama dan iman. Karena ketika bekal agama dan iman itu lemah, maka akan menjadikan dia berperilaku yang tidak sehat, melakukan hubungan seksual yang belum waktunya, kemudian melakukan suntikan narkotika secara bersama dalam suntikan yang sama. Dan yang perlu juga saya tekankan di sini kepada masyarakat di Kota Cianjur dan di Jawa Barat pada umumnya, bahwa bagi mereka yang kami katakan orang dengan HIV AIDS itu sesungguhnya tidak menular, walaupun kita makan bersama, berenang bersama, kemudian berjabatan tangan, berpelukan, tidak menular, kecuali kalau dilakukan melalui hubungan seksual dan menggunakan alat suntik bersama tanpa mengganti alat suntik. Itu yang membahayakan kita. Dan berkaitan dengan itu, sesungguhnya persatuan bangsa-bangsa dalam kesepakatan globalnya yang disebut dengan Millennium Development Goals pada tahun 2015 diharapkan sudah getting to zero untuk infeksi baru, zero untuk diskriminasi, dan zero untuk kematian akibat AIDS. Nah, ini tantangan kita ke depan sebagai orang-orang yang peduli tentang HIV AIDS. Mari kita tingkatkan itu semua supaya nanti laporan kita ke PBB tidak jelek-jelek amat. Dan satu lagi yang menjadi perhatian kita, bahwa di dalam kesempatan MDGs itu dikatakan bahwa pada tahun 2015 setidak-tidaknya anak muda umur 15 sampai 24 tahun itu pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS mestinya sudah sampai pada angka 95%. Sementara pada tahun 2007 baru 11,4%. Kemudian di Cianjur dilakukan
riset yang sama pada tahun 2011 angkanya baru 14,6% anak muda yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS. Sementara kita harus mengejar sampai 95% pada tahun 2015 dan tahun 2012 sesungguhnya harus sudah sampai mencapai 75%. Ini berat sekali, rasanya kita harus bekerja bersama. Lakukanlah gerakan untuk memerangi HIV dan AIDS ini di Kabupaten Cianjur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi membangun semangat kita untuk bergerak bersama melalui gerakan peduli HIV dan AIDS. Sebagaimana slogan dari Kabupaten Cianjur sebagai gerbang marhamah. Sehingga inilah yang harus implementasinya, harus ada gerakan untuk pengendalian HIV dan AIDS. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak.